untuk menemukan, ya, kalau kita melakukan self observe itu untuk menemukan sumber, ya, dari kemarahan, kelekatan, ketakutan, kesedihan, dan iri hati, dan masih banyak hal. Ya, yang lalu saya kasih contoh, misalnya saya tiba-tiba datang dan saya tiba-tiba ditampar oleh Bu Ina, plak ditampar. Nah, disitulah pada proses mulai saya ditampar, rasa sakit. Nah, berikutnya, ya, yang dilakukan, harus kita lakukan itu adalah kita mengamati diri sendiri. Pasti marah kan, merasa terhina, ya, sakit juga dan sebagainya. Nah, kita lihat, ya, kita harus melihat mengenai di dalam diri kita ada apa, ya, apanya, ada struktur apa di situ. Pasti di situ ada hal yang bersifat kita terganggu dari hal-hal yang kita lekati, yaitu eksistensi diri dan sebagainya. Apalagi aku udah tua, rambut putih, ya, dipukul oleh orang muda dan sebagainya, ada ketakutan dan sebagainya. Nah, ini ada satu juga contoh yang bagus begini. Ini agak susah. Oke, bayangkan, ya, kita masing-masing sedang duduk, ya, dalam jarak katakanlah 10 meter atau 5 meter, ya, itu ada dua orang, ya, di kiri ada orang gila, ya, di kanan itu pasangan kita. Nah, dua-duanya memegang batu yang sama beratnya, dan dua-duanya dengan waktu bersamaan melempar kepala kita. Lalu, ya, yang sebelah kiri itu adalah orang gila, ya, jadi kita kenanya di kiri, jadi kening saya di kiri benjut atau apa, benjol dan sebagainya. Nah, di kanan juga sama oleh pasangan kita. Mari kita lihat tiga hal. Rasa sakit, rasa marah, dan sakit hati. Nah, kalau kita bicara rasa sakit, itu dua-duanya kita dilempar oleh pasangan kita maupun orang gila, itu kita akan rasa sakit. Pasti. Nah, lalu kalau kita bicara marah nggak kita? Nah, di sini nanti akan ada dua pendapat tergantung dari kesadaran masing-masing. Nah, kita akan bilang, gitu, kalau yang biasa kita nggak marah, gitu, ya, kalau yang nanti ada dua sikap, kita nggak marah, ya, kenapa dilempar orang gila ini nggak marah? Ya karena dia orang gila, jadi nggak marah. Tapi bisa juga marah, ya. Tapi kalau oleh pasangan kita marah nggak? Marah, pasti marah. Nah, berikutnya, sekarang sakit hati. Oleh orang gila, bisakah kita sakit hati? Sama sekali extremely tidak akan bisa sakit hati, karena dia orang gila. Nah, sedangkan, ya, pasangan kita extremely sakit hati. Nah, sudah tentu, gitu, di sini kalau kita belajar mengamati pikiran-pikiran diri sendiri, manusia, dan sebagainya, kita harus lihat bahwa kita jangan melihat tiga hal itu. Walaupun secara physically, ya, dinamiknya begitu, ya. Tetapi kita lihat bahwa kaitannya dengan self observe, ya, itu adalah kita selalu harus pakai satu standar. Bunyi daripada tepukan tangan itu tidak bisa satu, ya. Jadi harus ada dua telapak tangan yang menepuk, ya, baru ada suara tepukan. Artinya apa? Ya, dijamin apapun yang terjadi, ya, bahkan saya dilempar orang gila pun atau dilempar batu oleh pasangan saya pun, itu pasti kita ada share di situ. Pasti. Apakah kita ada di situ? Kenapa kita ada di situ?
dan sebagainya. Tapi kalau dengan pasang udah jelas. Jadi semua itu, ya, akibat yang kita terima itu selalu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah diri kita. Oleh karena itu, jadi kita kalau belajar mengenai pikiran-pikiran manusia untuk kita mencapai satu tranquil, rasa damai, hening dan sebagainya. Nah, itu kita akan melihat ya dengan melakukan self observation, melakukan pengamatan diri sendiri, yang kita telah itu adalah begitu kita kena, kita jangan cari orang lain ya penyebabnya, karena kita ada share di situ. Jadi akan menjadi baik kalau kita melihat ke dalam diri ada apa, ada marah, kenapa marah, karena melekat, kenapa melekat? Misalnya saya ditampar oleh Bu Ina, misalnya tiba-tiba, ya, nah marah, ya, nah lalu ada kelekatan dan ketakutan ada di situ. Kenapa? Ya, karena akar daripada kemarahan itu adalah ketakutan. Ya, tapi itu nanti ya ada penjelasan lebih jauh. Nah, lalu kalau kita bicara, gitu, kita melekat dan sebagainya, ya, dan ketakutan, ya intinya saya bisa eksistensi saya terhina, keberadaan saya sebagai orang tua, ayah atau sebagai guru misalnya ditampar oleh murid atau oleh anak ini apa marah-marah pada orang tua dan sebagainya, ya. Nah, dan ada kesedihan. Nah, kesedihan pun itu pun misalnya ditinggal oleh siapapun yang udah ribut dan sebagainya, selalu harus ada dua orang dan pasti dua-duanya ada share di situ. Ya, kalau iri hati udah jelas ya, itu lebih gampang kita ini cerna. Oke, sampai di sini kita masuk ke respon. Nah, respon ini ya, itu ada sifatnya reaction dan ada lagi respon yang sifatnya action. Nah, kita lihat apa ya kita bandingkan. Ya. Reaction itu datang dari intelektualitas, ya, dari pembelajaran, dari kita belajar. Yang akhirnya karena kita suka atau kita memang ada di lingkungan situ, langsung kita simpan di dalam wadah consciousness kita. Nah, sedangkan kalau action itu datang dari human being, kecerdasan dari human being, yaitu ini dua-duanya kecerdasan. Ya. Nah, kalau ini dari intelijensia yang dari sononya as human species daripada human being-nya sendiri. Nah, berikutnya kita lihat. Ya, ini sedikit mengulang karena kita sudah mulai mendekati closure ya, kata-kata bagian-bagian penutup. Ya. Nah, ini tadi kita bicara mengenai ya kalau reaksi itu selalu ada di kepala kita. Seperti apa yang ada di kepala kita tergantung kita terkondisinya seperti apa. Nah, lalu kalau sedang action, kita bebas, kita ikut alam semesta, gitu. Di semesta itu tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik. Ya. Nah, jadi berikutnya kita lihat, ya. Nah, yang tadi saya cerita mengenai mekanikal dengan kreatif. Nah, kenapa kita menjadi manusia mekanikal? Karena kita bertumbuh kepada moral, etika. Memang itu memang harus ya, tetapi kita lihat dari sudut yang lain. Kita diseragamkan, ya. Jadi artinya apa? Kepala kita atau kita tuh udah nggak usah mikir, seperti tadi saya jelaskan. Ya, kita nggak pernah pakai ya otak kita. Kita tuh hanya just follow aja, ngikuti aja. Nah, sedangkan kalau kreatif, ya, jadi kita itu ya karena penuh perhatian, ya kita tahu mengenai fenomena gunung es, ya, iceberg fenomenal ya, yang dimana fenomena daripada gunung es ini kita hanya melihat yang muncul di permukaan, kita tidak lihat yang di dalam. Nah, kreatif ya itu kita melihat keseluruhan yang muncul sama yang di dalam. Itu semua berbeda karena tidak ada bentuk es gunung es yang persis equal sama. Ya. Nah, kalau mechanical lucunya semua sama. Ya, ada hukum stick and carrot. Jadi perbuatan siapapun, kalau saya berbuat apapun, orang lain tuh sudah bisa meramalkan.
Ya, Ronald kalau begini-begini, ya akibatnya dia nanti akan begini, akan begitu. Jadi mudah kebaca. Sedangkan kalau kreatif enggak. Itu sesuai dengan keadaan. Ya kita benar-benar memanfaatkan ya segala kemampuan kita dan sebagainya. Ya tapi arahnya adalah ke mempelajari hukum-hukum alam semesta. Ya, kita akan kreatif. Contoh misalnya kita, ya bedanya adalah kalau mekanik itu, misalnya kalau kita melakukan sesuatu, ya kita yang kita tuju itu adalah goal. Goalnya, ya saya melakukan ini, goalnya apa? Saya melakukan atau yang dicari goal dulu baru melakukan. Nah, sedangkan kalau sedang melakukan sesuatu, ya tetap dalam posisi bisakah kita melakukan apapun, ya melakukan pekerjaan apapun, ya untuk atau seperti untuk pekerjaan itu sendiri. Ya, saya misalnya sedang masak, ya. Nah, saya asik masak, melakukan pekerjaan yang ya hanya untuk masak aja. Jadi artinya sebetulnya kadang-kadang orang bicara itu dalam posisi meditatif dan sebagainya. Ya, benar juga. Jadi kita tidak apa ya, tidak mekanikal. Ya. Nah, dan kita akan kreatif karena sesuai dengan keadaan nantinya. Ya, apinya lebih besar, lebih kecil, apakah itu bisa diukur? Ya, memang bisa, tapi kan pasti kita akan jalan begitu aja. Nah, jadi ada kreasi-kreasi tersendiri. Nah, kalau mekanikal tuh kita sama sekali udah nggak mikir apa-apa, ikuti aturan main yang ada. Ya, jadi pikiran kita, otak kita tuh menjadi tumpul akhirnya. Oke, berikutnya ya orang-orang ya yang ada di posisi yang apa yang ada di ranahnya adalah ranah kolektif ya, dia tuh perilakunya ya itu pasti timid atau agresif. Timid itu sungkan, takut, nggak percaya diri ya. Nah, lawannya adalah agresif. Nah, sedangkan ya kalau misalnya kita ada mempelajari hukum alam dan sebagainya, kita selalu ada di area-area yang universe, ya, kita tuh akan sikap-sikap kita, cara kita bicara, menyatakan apapun adalah dengan asertif, dengan tegas. Ketegasan dalam bentuk bukan dalam arti tegas itu adalah tegas yang galak dan sebagainya, tetapi apa yang bisa ya itu seperti kita bicara seperti apa yang apa adanya itu. Jadi nggak ada sungkan, ya nggak ada dan sebagainya. Nah, kita ada di situ dan dengan kita asertif, dengan kita mau pelajari, jadi dengan hasil kita sebagai kalau kita bisa masuk ke hal-hal yang bersifat universe, ya, iya, yang disebut nanti menjadi manusia individu itu adalah khasnya adalah ini, dia selalu action, tapi jangan salah, diam juga action. Nah ini, ya selalu action, diam juga action. Dia tahu kapan dia harus diam, kapan dia bisa lakukan, dia mesti melakukan dengan tepat guna, just in time, ya just enough dan sebagainya. Nah ini ya akhirnya kita akan ada menjadi, kalau kita bisa terus ada di sini, ya kita akan menjadi seperti yang di awal slide, manusia personal yang dengan berusaha dengan kesadaran sebagai manusia individu. Kita lihat berikutnya. Nah, ini sudah terakhir ya. Jadi inilah yang saya bawakan adalah memahami ya. Nah, kebetulan saya memang ada di posisi sebagai pemerhati ya mengenai pikiran-pikiran manusia. Nah, itulah yang selalu yang saya katakanlah sehari-hari ya saya geluti itu. Nah, tujuan memahami pikiran manusia itu adalah untuk mendapat ya satu keadaan yang tranquil, ya tranquility, ya, keadaan yang tentram, ya, yang dimana ya, hanya bisa dicapai tranquility ini
ya kita tidak bisa bicara tentram tok, tapi ada dua unsur yang mesti dipenuhi, yaitu hati dan pikiran. Hati itu hening, pikiran juga harus hening. Jadi dengan pikiran yang hening dan dengan hati yang hening, ya kita terus melatih, ya ada di situ sambil meditasi dan sebagainya. Kita akan ada di state-nya, nanti ada di state tranquil, ya, yaitu dengan, ya, nah di sini ada tulisan mengenai menyatu dengan alam semesta, ya, melalui makro kosmik, ya. Kita manusia itu mikro kosmik, ya. Jadi sedangkan alam semesta itu makro, itu dua-duanya konon katanya sama, equal. Nah kita nggak bisa melihat diri sendiri, ya, kita nggak bisa melihat muka kita sendiri, ya, kecuali pakai cermin kan. Tapi kita kalau di alam semesta ya mau bicara bahwa kita tidak bisa mengenali diri kita karena kita sudah bukan bayi lagi dengan kesadaran yang awal, ya, tapi udah dipengaruhi dengan semua yang akhirnya kita memaknai itu adalah kebenaran, itu ada intuisi dan sebagainya. Nah, dalam kondisi kita satu saat tiba-tiba kita ingin hidup, ya, ada di posisi yang silent heart, ya, hati yang hening dan pikiran hening. Nah, kita menggunakan media ini, yaitu media dari makro, kita pelajari terus, amati, kita lihat, datanglah ke alam semesta, datanglah ke hutan, ya, dan alam bebas dan sebagainya. Kita lihat perilaku binatang, burung, kupu-kupu, apapun, ulat, ya, semut, dan sebagainya, ya, cuaca dan sebagainya kita lihat, ya, nanti kita akan mengerti, ya, mengenai diri kita sendiri. Nah, akhirnya, ya, semua itu akan selaras, harmoni. Nah, saya tulis dynamic harmony. Jadi keselarasan ini bukan keselarasan yang diam, ya, bukan. Keselarasan jadi harmoni ini itu datang dari dinamik yang selalu bergerak, ya. Gampang misalnya, kita tahu nol itu bisa -1 + 1, bisa juga tetap nol, nggak melakukan apa-apa, tapi sedangkan di dunia ini semua bergetar, ya. Nah, jadi -1000 + 1000, -200 + 200 juga sama. Jadi artinya apa? Untuk mencapai nol itu, yang penting, ya, jadi ada satu keadaan yang di mana nol, diam, ya, tapi itu tuh di sini kalau harmoni itu sebenarnya kembali ke keseimbangan. Dan selama alam semesta ini bergetar, ya, mau tidak mau pasti harus ada kehidupan, ada gerak dan sebagainya, sehingga akibatnya, ya, pasti selalu ada. Di kiri tiba-tiba diganduli oleh beban 50, kita seimbangkan lagi di kanan dengan 50. Diam lagi. Jadi artinya apa? Mencapai keadaan yang harmoni ini bukan harmoni keselarasan dalam arti diam, ya, statis, ya, tapi dinamik. Sehingga kita akan ada di posisi tidak akan pernah mengeluh kena beban ini atau ada masalah apa dan sebagainya. Kenapa? Ya, karena kita hidupnya pasti sebagai manusia personal, pasti ada aja. Gitu, bangun tidur pasti selalu ada masalah karena kita ada di ruang lingkup masyarakat yang personal, ada aja, selalu ada gitu. Nah, tetapi karena kita dengan memiliki pengertian mengenai ya, ke arah yang konsis, ke arah yang hukum alam, sesuai hukum alam, itu dengan mudah, ya, kita akan seimbangan kembali. Baik, saya rasa udah selesai. Terima kasih. Sekarang jam 10 kurang 15 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Bisa dibuka mic-nya langsung atau mau menulis di chat box nih? Malam, Mbak. Ya, malam. Siapa ini ya? Mas Okta ya? Okta, Mbak, ya.
Iya, mau bertanya sih ya, Iya, silakan ya. Ya, silakan. eh, ini Pak saya nanya, Mm-mm. apa awareness itu kesadaran yang berasal dari panca indera ya? Benar gitu ya Pak? Ya, betul, betul. Ah, Ya. Mm. Nah, nah awareness itu istilahnya suatu tingkat kesadaran bisa dikata di atasnya kesadaran panca indera. Jadi untuk mencapai awareness, mencapai consciousness harus melalui panca indera. Apa kira-kira begitu Pak? Benar atau enggak pemahaman saya? Nah, Konsil, ya ya, masih ada Nah, jika jika consciousness harus melalui kesadaran panca indera, bagaimana jika ada yang cacat, umpama kayak telinganya tuli atau kayak matanya buta, ya, betul. ya itu maksudnya kayak gitu, maksudnya Mm, mm. eh, apa apa begitu Pak ya kira-kira? Begini, jadi Iya ya. kalau kalau consciousness itu ada consciousness yang awal as human being, ya. Nah, as human being itu sudah tentu adalah ke arah sudah tentu memang kalau misalnya katakanlah betul-betul dia cacat eh, banyak hal gitu ya, yang yang original ya, jadi yang tidak dengan alat bantu dan sebagainya karena sekarang orang buta pun bisa melihat dengan alat bantu. Nah, jadi sudah tentu dia akan ada di posisi nantinya yang kuat sekali itu adalah consciousness as human being-nya. Ya, jadi karena consciousness as human being ini sebetulnya adalah memiliki satu keadaan yang begitu aneka ragam, begitu apa ya, begitu luas dan sebagainya, yang yang tanpa bisa disadari oleh manusia normal pada umumnya. Salah satu sebetulnya begini, kita pasang indera kita, 5 indera ini, umumnya hari ini, sekarang ini, sebagai manusia normal, panca indera kita itu adalah panca indera yang kasar, ya, yang kasar. Ya. Jadi untuk merasakan di kulit kita ada sesuatu itu harus ada benda tertentu, misalnya atau dicubit baru kita tahu oh ada orang cubit kulit kita rasa sakit dan sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya kita jadi orang yang cacat itu sebetulnya hampir nggak beda dengan masuk ke kehidupan yang meditatif sebetulnya. Nah, begitu masuk ke kehidupan yang meditatif, walaupun dia tidak bermeditasi, jadi yang dikembangkan tanpa sadar itu dikembangkan itu adalah indera-indera yang halus. Sehingga jadi ya oke, jadi untuk itu saya harus bicara kalau kita menjadi meditator ya. Jadi dalam keadaan kita kalau sering meditasi ya, kita itu nanti ya akan ada satu keadaan kita bisa merasakan ya bahwa misalnya kayak sekarang sentuhan kulit ya, atau baju kita itu menyentuh kulit kita itu tuh kita tahu. Nah, kita mulainya datangnya dari abai karena udah kebiasaan. Jadi yang kasar itu seperti gini. Contoh misalnya beli sepatu baru ya dengan sepatu lama selalu. Nah, kita pakai sepatu baru, sepatu lama kita sudah kadang-kadang hari ini saya pakai sepatu juga saya nggak sadar bahwa saya pakai sepatu karena sudah terbiasa. Nah, itu sudah karena terbiasa itu menjadi kesadaran yang kasar. Nah, nanti pada saat waktu kita ganti sepatu yang baru, kita rasa nggak enak. Walaupun secara physically memang nanti ada rasa sakit dan sebagainya. Tapi intinya kita merasa ada satu perasaan bahwa ini sepatu bukan yang biasa. Walaupun kita buta, misalnya, nggak bisa melihat. Nah, jadi ya kita akan melihat bahwa atau akan ada di satu keadaan yang dimana nanti waktu kita udah pakai sepatu baru itu kita pakai, terus kita tanpa sadar disodori sepatu yang lama, kita akan tahu ini sepatu yang beda dan sebagainya. Nah, jadi artinya apa? Itu datang dari fully attention, penuh keperhatian, yaitu datang dari consciousness karena kita diberikan alat oleh alam semesta sebetulnya
daya-daya untuk mempertahankan spesies kita, ya, rasa sakit dan sebagainya. Tapi kalau ini karena kita bisa indera, saya membatasi indera kasar dengan indera halus. Nah, kita pada umumnya lupa kepada indera halus kita. Kita lupa, ya. Jadi misalnya sekarang, ya, ada udara yang menyentuh kepada kulit kita sudah nggak kerasa karena sudah terbiasa. Nah, inilah yang sebetulnya mau bicara bahwa tadi kan Bapak tanya, jadi apakah panca indera itu kalau misalnya itu tidak ada karena cacat dan sebagainya, apakah consciousness itu ada atau tidak? Nah, di sini yang berlaku itu pas otomatis langsung masuk ke yang halus. Karena orang-orang yang terutama kalau misalnya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, terutama dia tuh pasti setidaknya ada di kondisi keheningan yang tertentu. Nah, keheningan tertentu itu sebetulnya kalau di kita manusia normal untuk masuk ke state itu harus melalui meditasi. Nah, begitu kita ada di sana, kita akan, oleh karena itu saya ada beberapa teman juga yang buta, ya, dan dia bicara begini. Jadi siapanya melangkah di depan dia atau jalan tuh dia tahu ini siapa, karena dia bisa tahu. Itu kalau memang karena ditanya ya kerasa. Atau misalnya kita tidak melihat, tapi kita ada kuping, kita bisa mendengar. Saya rasa itu biasa, yang nggak aneh. Kalau tadi mungkin sedikit aneh karena kita nggak pernah buta saat ini per detik ini. Tapi kalau kita bicara mengenai suara, jadi kita bisa merasakan ciri khas suara dari masing-masing orang. Jadi kalau ada si A bersuara, karena kita nggak bisa dengar atau kita ada di mana, kita udah tahu itu suara siapa. Itu anak saya yang keberapa, atau itu istri saya, atau itu siapa. Selalu kita tahu. Nah, itulah yang mau bicara bahwa kita memiliki hal-hal yang seperti itu. Kita dilengkapi oleh alat-alat oleh alam semesta untuk mempertahankan spesies. Kalau enggak, spesies manusia akan musnah. Rasa sakit, ya rasa ya apapun, atau ya kalau secara ilmu faal, kepala sakit. Nah, kalau kita sakit kepala itu pasti ada something wrong di badan kita dan sebagainya. Nah, lebih ke arah situ. Memang kalau misalnya dimaksudkan bahwa ya kalau gitu kan nggak bisa setir mobil, kalau gitu apalagi kapal terbang, dan iya itu betul. Ya, jadi memang tetap ada beda. Tapi di sini kita masuknya itu adalah ke ranah-ranah yang bersifat inward, ya, yang di dalam batin kita. Mungkin begitu, Pak? Iya Pak, iya. Paham, artinya ini teman-teman yang disabilitas itu tetap bisa ke level kesadaran consciousness ya. Oh, bisa. Itu bisa. iya. Bisa, itu bisa. maksud saya tadi. Oh, oke. Bisa. Iya. Iya, oke Sangat Pak. bisa. Malah sebetulnya lebih mudah. Tapi kenapa jadi sulit? Karena ya, terjadi satu keadaan merasa dirinya tuh berbeda dengan orang lain. Merasa dirinya cacat dengan orang lain. Jadi ada rasa marah, sedih, dan sebagainya. Itulah yang Iya. getaran itu yang dia pelihara, ya akibatnya dia akan terima getaran itu. Ya kita bicara Iya. mudah ya, tapi kalau saya sekarang tiba-tiba buta tuli, kita pasti Iya. akan mengalami hal kemarahan, sedih, dan sebagainya. Iya. Karena Gitu. seandainya tidak bisa, berarti itu seolah-olah kayak tidak adil ya, karena Iya. consciousness itu hanya bisa dialami oleh orang yang normal seandainya, tapi ternyata kan bisa ya Bisa. sampai ya istilahnya penjelasannya saya ini masuk di akal gitulah. Oh iya, baik. Terus kalau mengenai harmoni, Pak, ini sebenarnya sangat dalam ya. Iya. Karena itu kita udah harus bisa bukan melampau ya, harus menjalani hidup yang kontemplatif dan meditatif, reflektif, baru kita bisa mencapai level harmoni. Nah, apakah pandangan teosofi
Ya, maksudnya saya kan ini masih simpatisan ya, Iya, masih iya. istilahnya pejalan spiritual lah. Jadi Mm-mm. karena teosofi ini kan salah satu ya bisa dibilang semacam organisasi yang tidak terlalu ketat tapi usianya sudah tradisinya sudah tua juga gitu kan. Nah, apakah menurut teosofi harmoni itu artinya kita tidak selalu berada di kehidupan yang positif. Jadi negatif juga kita terima. Nah, karena negatif dan positif itu sama seperti feminim dan maskulin atau yin yang. Iya. Jadi Mm-mm. iya nggak ada buruk, nggak ada ini. Ya bisa digambarkan lah dengan pribadinya ini ya Buddha ya. Buddha kan udah melampaui semua itu, makanya dia bisa harmoni, dia bisa hening di setiap keadaan. Kira-kira gitu ya Pak. Begini, Mm-mm. pertama Ya, ya. perlu jelaskan, saya bukan anggota teosofi juga, tapi simpatisan sama seperti Bapak. Nah, ya, jadi ini pembicara malam ini tuh pembicara ranahnya itu ranah bebas ya. Jadi saya bawakan ini, ya. Tapi saya bisa menjawab arahnya tuh bukan jadi tidak ke arah teosofi, tapi mau bicara Iya, ya. mengenai mengenai hukum alam. Nah, kalau di hukum alam ini, jadi pertanyaan Bapak kan ada mengenai apakah kita Harmoni. mengenai harmoni ini, apakah kita bisa hidup di dalam suasana yang negatif? Nah, masalahnya begini, Pak. Begitu kita memaknai ini positif, ini negatif, itu artinya kita sudah tidak selaras dengan alam. Kita sudah menggunakan kolektif, Pak. Positif, negatif, dan sebagainya. Ya, nah ini yang sering menjadi batu sandungan bagi kita manusia untuk mencapai satu keheningan. Karena kenapa? Tadi saya ada jelaskan mengenai Oh, ini Pak, maaf saya ya, potong, silakan. Mungkin saya rubah pertanyaannya. Ya. Untuk hidup harmoni itu gimana ya? Karena hidup itu kan tidak selalu baik dan tidak selalu buruk juga, atau tidak Ya. selalu negatif, tidak selalu positif. Nah, apakah harmoni itu kita berada di jalur tengah itu ya, atau gimana Pak menurut hukum alam Ya. ini atau gimana ya? Oke, mengerti. Ya Pak, Begini, makasih ya Pak. kalau jalan tengah, iya bisa pakai jalan tengah. Ya, tapi sebetulnya gini, bisa kita menjadi manusia alone, sendiri, but not lonely. Sekali lagi, menjadi alone ya sendiri, but not lonely. Menjadi manusia sendiri, hidup itu jadi saya hanya artinya saya hidup tuh hanya sendiri, walaupun di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan sebagainya. Tapi saya hidup sendiri. Tetapi tidak kesepian. Kita pada umumnya, ya lonely itu kan kesepian. Kita pada umumnya kita itu selalu terbiasa lah ya, secara kolektif kita hidup manusia itu harus harus hidup bersama dan sebagainya dalam satu kelompok dan sebagainya ya, itu betul. Nah pertanyaannya, bisakah tidak kita kita hidup berkelompok tapi kitanya sendiri tetap sendiri? Nah kalau kita bisa ada di situ ya, jadi akibatnya apa? Tidak atau lebih mudah memaknai mengenai hidup dalam negatif atau positif, dalam arti begini. Karena kan kalau saya bilang ini negatif atau jelek atau apapun, ya kalau kita bicara itu, jadi otomatis ya kita tuh sudah memakai pandangan atau misalnya katakanlah saya misalnya karena saya miskin, misalnya saya tidak ada uang dan sebagainya, kemana-mana selalu dihina orang dan sebagainya, ya, misalnya gitu ya. Terus kita bilang ini ranahnya ya
ranahnya tuh kok rasanya tuh ini nuansanya tuh negatif gitu. Ya padahal enggak. Ya. Jadi justru kalau kita hanya melihat itu, kita akan melihat ini. Jadi kita tersakiti. Pernah nggak kita terpikir bahwa pada saat kita dihina orang dan sebagainya, umumnya kita akan langsung tersakiti. Pernah nggak kepikir bahwa kalau hal-hal yang menyakitkan kita, ya, itu ada hal-hal yang sebetulnya justru itu tuh anugerah bagi kita untuk berubah. Ya. Kenapa disebut berubah? Karena disitulah nanti, karena dikatakan bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang gembira, ya itu tuh menyenangkan. Tetapi hal-hal yang menyakitkan, ya, itu tuh adalah sesuatu ranah tempat kita untuk pembelajaran. Jadi kita jangan berhenti di situ, dan juga jangan berhenti di anggapan daripada pada umum manusia. Oleh karena itu, kita hidup sebagai manusia sendiri, alone but not only, itu penting. Ya, jadi misalnya, karena semua itu ada contoh misalnya ya kayak tadi ya, begitu karena saya misalnya saya dihina orang. Nah, saya akan ada di posisi kalau kita mengikuti kata-kata itu justru ranah itu menunjukkan bahwa bagian itu saya itu belum tersadarkan. Nah, jadi saya pakai itu untuk mulai mengolah diri untuk melihat. Nah, jadi dan itu tuh sebagai satu batu loncatan untuk kita berbuat sesuatu dan sebagainya. Ya, apakah kita ke dalam atau kita juga keluar atau keluar dalam itu kita jalani. Jadi intinya satu keadaan yang sebentar saya ambil. Saya lagi cari, tapi oke. Ini ya ada satu tokoh ya, namanya adalah Anthony de Mello. Ya, dia bicara begini di dalam bukunya Awareness. Pengalaman-pengalaman menyenangkan itu membuat hidup indah. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan membawa pertumbuhan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan membuat hidup itu indah, tetapi tidak membawa pertumbuhan di dalamnya. Apa yang membawa ke pertumbuhan adalah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Penderitaan menunjukkan area di dalam dirimu ya atau diri kita di mana ya kita belum bertumbuh. Itu area di mana kita perlu bertumbuh, menjadi area di mana kita perlu bertumbuh dan menjadi berubah. Nah, ini berubah tuh to be transform. Jadi perubahan dari kesadaran ya mengenai kesadaran, pikiran dan sebagainya itu tuh kalau yang intangible sesuatu yang tidak bisa diraba dan sebagainya itu disebut transform. Tapi kalau misalnya bisa berubah yang mata bisa dirasakan dilihat itu change ya berubah ya. Jadi sekali lagi penderitaan menunjukkan area di dalam dirimu di mana kamu belum bertumbuh, area di mana kamu atau kita perlu bertumbuh dan menjadi berubah atau to be transform ke arah sesuatu yang baru. Nah, bila ya kamu atau kita tahu bagaimana memanfaatkan penderitaan, maka kita akan bertumbuh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu, kalau sampai kita masih merasa terganggu, tersakiti dan sebagainya, ya pasti kita akan otomatis ini ranah negatif, suasananya suasana negatif. Ya. Nah, jadi selalu sudah berkonotasi ke situ. Nah, kita nggak pernah sadar bahwa justru di situ ada satu keberuntungan bagi kita. Jadi udah waktunya kita untuk belajar gitu yang terlukanya di situ.
Nah, penjabaran dalam hidup nanti akan banyak hal kalau kita, oleh karena itu nanti itu ya, kita bisa renungkan dan sebagainya. Oleh karena itu, jadi kalau pertanyaan bisakah kita hidup dalam keadaan negatif? Ya, kalau mau pakai sudut pandang ketentuan ini, oh bukan bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali kalau saya masih bisa tersakiti, saya masih bisa terganggu dan sebagainya. Karena bagian itu saya masih belum tumbuh. Karena masalahnya kenapa? Lepas kita lupakan dulu. Saya percaya hukum karma, saya tahu. Tapi kita lupakan dulu itu. Ya. Kita bicara mengenai mekanismenya itu. Karena apa yang menyakitkan, apa yang mengganggu kita, itu ada area di mana kita itu bisa bertumbuh dari situ. Nah, itulah nanti akhirnya kita bisa ada di kondisi seperti yang tadi, yang terakhir itu, sebentar, yang ini, ada di posisi tentram, tranquility. Ya, jadi kita selama ini pikiran dan hati itu kita gaduh. Nah, karena kita gaduh, jadi akibatnya jadi kita selalu memaknai secara standar yang kita pegang itu ada standar-standar kolektif. Nah, begitu nanti kita waktu terluka baru kita tuh seolah diingatkan oleh alam semesta, Ronald, bagian itu. Nah, kamu tersinggung kan, kamu marah kan, kamu sakit hati kan, nah, ada something wrong di diri kamu. Nah, oleh karena itu jadi lakukanlah ini apa ya tadi self observation, melakukan pengamatan diri sendiri untuk menemukan sumber-sumber kemarahan, kelekatan, ketakutan, kesedihan, iri hati dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa di sana, bisa ada di area di situ terus, ya, lama-lama kita akan bertumbuh dengan satu kondisi yang berbeda. Ya, jadi kita tuh jadi ya banyak, membuat kita berubah banyak. Jadi kita jadi waktu kita kena sesuatu kita tidak menalarnya langsung dengan kondisi-kondisi yang kolektif yang ada di sekeliling kita. Mungkin begitu, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Pencerahannya. Masuk, Pak. Masuk. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Iya, makasih, Pak. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, akan ditutup ya. Ya. Gimana? Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Halo, ada pertanyaan nggak? Masih ditunggu. Satu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan akan ditutup dengan ini ya. Terakhir biasanya daya kasih sayang. Akan saya bacakan daya kasih sayang, bisa hening sejenak ya. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang yang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Ronald. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Pak Ronald. Mbak Ina.
Iya, terima kasih semuanya ya. Salam rahayu, jaga kesehatan. Ya, Ya. terima kasih Mbak. Selamat istirahat. Ya, sama-sama.